warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, aku Trisna Aisara ya. Nama saya Mutiara Zahra Firdausi. Saya Apia Maulida. Aku Yuwanti Sitasari. Hai, aku Natasha Rubiana. Makosid Syariah adalah tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Nah, makosid ini dibagi menjadi 5 menurut Imam Al-Ghazali, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Prinsip makosid syariah sangat erat hubungannya dengan konsep keuangan syariah yang tidak hanya mengedepankan keuntungan tetapi juga berlandaskan etika dan kelestarian alam. Berikut hubungan antara keduanya. Yang pertama, etika dalam operasional keuangan syariah. Keuangan syariah menghindari praktik riba, gharar, dan maisir yang bertentangan dengan prinsip makosid syariah. Hal ini mendorong lembaga keuangan untuk terus beroperasi dengan transparansi dan keadilan, serta memperhatikan hak-hak masyarakat. Yang kedua, pelindungan lingkungan dan sosial. Makosid syariah juga mencakup pelindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam keuangan syariah ini berarti bahwa investasi harus berorientasi pada proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Investasi dan praktik keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendorong praktik ramah lingkungan. Salah satunya adalah sukuk hijau. Sukuk hijau adalah instrumen investasi syariah yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi bersih, pengelolaan air bersih, dan transportasi berkelanjutan. Dengan berinvestasi di sukuk hijau, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi langsung dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain sukuk hijau, ada akad mudharabah dan musyarakah yang dimana akad-akad ini dapat digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan. Adapun manfaat investasi syariah yang pertama yaitu konservasi sumber daya alam, yang dimana investasi syariah dapat mendorong konservasi sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan. Yang kedua ada peningkatan kualitas hidup, yang dimana lingkungan yang lebih bersih dan sehat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menjaga lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip makosid syariah yang merupakan 5 tujuan utama hukum Islam. Berikut adalah bagaimana menjaga lingkungan masuk dalam prinsip makosid syariah. Yang pertama, hifzu ad-din, menjaga agama. Hubungan dengan lingkungan yaitu larangan merusak alam atau membuang sampah sembarangan merupakan bagian dari menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan. Yang kedua, ada hifzu nasl, menjaga jiwa. Hubungan dengan lingkungan yaitu dengan cara menjaga lingkungan hidup merupakan cara efektif untuk melindungi jiwa manusia dari dampak buruk lingkungan. Yang ketiga, masalah ammah, kemaslahatan umum. Masalah sebagai inti dari makosid syariah yang dimana pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam kemaslahatan umum. Karena jika kita menjaga lingkungan, maka akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia secara keseluruhan. Melalui kombinasi ini, ekonomi syariah dapat menciptakan sistem yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. Jangan dibakar ya, karena itu bisa menyebabkan polusi udara. Polusi udara ini tidak baik untuk kesehatan, jadi kita harus mencari solusi untuk mengurangi polusi udara. Daripada dibakar, sebaiknya sampahnya dimanfaatkan dengan baik. Nah, sampah daun ini bisa dimanfaatkan untuk dibuat kompos organik. Dengan kompos organik ini bisa menjadi alternatif dari pupuk kimia. Polusi udara dapat dikurangi dengan cara penghijauan. Nah, penghijauan dapat disuburkan dengan menggunakan kompos organik. Penghijauan selain dapat mengurangi polusi udara, juga dapat membuat lingkungan segar, teduh, nyaman, dan asri. Serta dengan penghijauan, kita dapat mengajarkan pada generasi mendatang agar mereka tahu cara menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.
Kompos organik dan hasil dari penghijauan dapat dijual kepada orang yang membutuhkannya. Hasil penjualan tersebut dapat memberikan pendapatan bagi kita. Lalu, dari pendapatan tersebut, kita dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, yang dimana ini mendorong pertumbuhan ekonomi karena permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Jadi, bagaimana proyek ini tidak saja bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga sejalan dengan tujuan ekonomi syariah. Bayangin aja, sampah organik yang biasanya menumpuk di TPA bisa kita ubah jadi pupuk kompos yang bermanfaat. Jadi, kita bisa mengurangi beban TPA dan polusi yang ditimbulkan. Kompos bisa jadi alternatif pupuk kimia yang berbahaya buat lingkungan. Dengan gitu, kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, terus hubungannya dengan ekonomi syariahnya, keadilan, terus kesejahteraan sosial, kita sama-sama menikmati manfaat lingkungan yang lebih baik seperti udara yang bersih dan air yang jernih. Terus proyek kompos ini bisa membuka lapangan kerja baru, misalnya buat pengumpul sampah, terus tuh pembuat kompos dan petani yang menggunakan kompos. Jadi hasil diskusi yang sudah kelompok kami buat dari hal menjaga harta itu seperti ini. Bayangkan kalau kita beli pupuk kimia terus-menerus, biaya produksi yang kita keluarkan pasti akan membengkak. Nah, dengan kita membuat kompos sendiri dapat mengurangi pengeluaran biaya kita. Dan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia, kita juga dapat menjaga lingkungan dengan lingkungan yang sehat dan bersih akan mendukung kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi jangka panjang. Lalu dari pengeluaran kita yang lebih sedikit, kita juga dapat menjual kompos tersebut. Sehingga kita juga akan mendapatkan pendapatan dari penjualan kompos dan tanaman yang kita tanam menggunakan pupuk kompos. Kan dalam agama kita menjaga alam penting banget. Nah, dari aksi nyata yang kami lakukan, proyek kompos ini udah sesuai banget sama prinsip syariah yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Kalau kita terus-terusan buang sampah, tanah kita akan jadi rusak, lalu air kita akan tercemar. Dengan dibuat menjadi kompos, kita juga berarti melindungi alam. Dengan kita membuat kompos, kita nggak perlu lagi mahal-mahal beli pupuk. Lalu, proyek kompos organik ini bukan cuma soal ngurusin sampah, tapi ini juga soal masa depan kita semua dengan menjaga alam. Kita sedang membuat ekonomi kita menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Ini juga sesuai banget dengan nilai-nilai agama kita. Jadi kesimpulannya, dalam perspektif Makosid Syariah, penjagaan lingkungan adalah bagian integral dari pemeliharaan kelima tujuan utama syariah. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga lingkungan berkaitan langsung dengan upaya melindungi jiwa dan harta, serta memastikan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Praktik keuangan syariah memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan melalui beberapa cara, yaitu dengan membuat kompos dan penghijauan yang dimana kedua hal tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dijual. Nah, teman-teman, sudah saatnya kita mengambil langkah nyata dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini tidak hanya mengedepankan keuntungan semata, tetapi juga keseimbangan dan kelestarian alam. Mari kita mulai dengan memilih produk-produk yang ramah lingkungan, mendukung bisnis lokal yang berkelanjutan, dan menghindari pola konsumsi yang berlebihan. Dengan demikian, kita tidak hanya meraih keberkahan secara material, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga bumi yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi yang berkelanjutan ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Yuk bersama-sama kita wujudkan ekonomi yang berkeadilan, bermanfaat bagi sesama, dan mencintai alam. Dari kesimpulan tadi, berakhirlah tugas video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sudah hujan ayo. Melalui kombinasi ini, ekonomi syariah. Ekosistem.